doa, Allah karuniakan kesehatan kita yang membawa ketaatan. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan insya Allah rekan-rekan, kita pun juga di siang hari ini, di bulan suci Ramadan, kita akan sama-sama untuk mengisi, berikhtiar nih, mengisi waktu di bulan Ramadan kita ini dengan penuh kebermanfaatan. Insya Allah kita akan masuk kembali dalam satu program yang insya Allah akan menghantarkan kita lebih dekat dengan saudara-saudara kita yang tentunya saudara-saudara kita di sana tidak seberuntung kita sekarang di Indonesia, aman sentosa ya sahabat semua. Insya Allah kita tergabung dalam program Ramadan for Humanity. Dan sedikit teman-teman semua, mungkin bagi teman-teman ada yang baru pernah masuk ke program ini, ada juga yang dari beberapa pekan kemarin sudah ikut bergabung bersama dua kelas sebelumnya ya teman-teman semua ya. Izin saya menyampaikan kembali teman-teman semua bahwa program dari Ramadan for Humanity ini merupakan salah satu program yang dicanangkan, yang di-create sama Majelis Taklim Telkom Group atau biasa kita singkat dengan MTTG. Dan qadarullah pada kesempatan kali ini Majelis Telkom Group juga mengadakan program 1 bulan, Masya Allah ya, Ramadan for Humanity. Dan sebelumnya Majelis Taklim Telkom Group sudah membuat beragam program yang juga ini berlokasi di lantai 8 Telkom Landmark Tower. Dan kegiatan yang sudah dilakukan beragam, ada kajian rutin pada sholat zuhur ya teman-teman semua, ada program Ramadan mulai dari tahrib Ramadan, bazar, donasi kemanusiaan, ada juga itikaf, Masya Allah nanti di 10 hari terakhir ya. Jadi bagi teman-teman pun yang ingin ikut beritikaf gitu mengisi waktu luangnya di 10 hari terakhir, nah ini bisa ikut bergabung bersama Majelis Taklim Telkom Group. Dan selain itu juga sudah diadakan juga program sholat tarawih berjamaah bersama, perlombaan, dan nanti di akhir ini Majelis Taklim Telkom Group akan mengakhiri acara puncak dari kebersamaan, rangkaian kebersamaan dari tanggal 1 sampai tanggal 3 secara offline di Vertical Garden Telkom Landmark Tower, Masya Allah. Jadi luar biasa, kita juga berterima kasih ya teman-teman semua kepada Majelis Taklim Telkom Group dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi setiap kegiatannya atas kebaikan-kebaikan kegiatan yang baik yang tentu kita pun juga akhirnya ikut menerima keberkahannya di siang hari ini. Nah, teman-teman semua kita juga berterima kasih kepada Majelis Telkom Takwa yang juga sudah support program kita saat ini dan program-program yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Telkom Group. Nah, di sini juga kami berterima kasih kepada seluruh volunteer yang sudah banyak membantu teman-teman ya, banyak membantu program ini terlaksana dengan maksimal. Jadi, Masya Allah teman-teman semua, para peserta yang menyimak saat ini, Insya Allah kebanyakan saat ini memang yang membantu program ini diantaranya adalah volunteer atau para pejuang kebaikan begitu ya namanya ya. Nah maka teman-teman pun juga nanti jika ingin juga ikut membantu program-program dari Majelis eh, Taklim Telkom Group, nanti siapa tahu ke depan akan ada program-program yang lainnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman peserta pun juga bisa ikut membantu, berkontribusi untuk sosial tentu ya, untuk kebersamaan kita bersama masyarakat yang lebih baik, insya Allah. Termasuk teman-teman semua, kelas kita di Ramadan ini, Ramadan for Humanity ini merupakan salah satu program yang temanya nih teman-teman semua ini membahas mengenai sosial ataupun humanity. Kalau kita melihat sekarang, Masya Allah, Subhanallah ya teman-teman semua, sekarang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina pun sekarang masih dalam kondisi yang sangat luar biasa, ketidaknyamanannya terasa oleh kita di Instagram ataupun juga di sosial media. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Ramadan for Humanity ini, kita pun juga di sini saat ini, di jam ini, kita akan mencoba untuk lebih meningkatkan rasa empati kita dan mudah-mudahan tidak hanya pemahaman ataupun juga pengetahuan yang kita akan dapatkan, mudah-mudahan insya Allah kita akan sama-sama bagaimana membuka
gerbang peta perjalanan kita ya, membuka gerbang peta perjalanan kita untuk bisa menjadi kontributor nih. Nah, ini dia ya, menjadi kontributor yang ikut serta beraksi untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial ya, kesejahteraan dunia begitu ya. Masya Allah. Insya Allah di siang hari ini nanti akan bersama guru kita semua, nanti Muhammad Bahaudin Amin, salah satu productivity coach yang akan membersamai kita di kesempatan siang hari ini. Sebelum itu, teman-teman semua, saya pun juga ingin menyampaikan berlangsungnya Ramadan Humanity ini, teman-teman semua, ini berlangsung selama bulan Ramadan dari hari Sabtu tanggal 23 Maret hingga 3 April 2024. Nah, Ramadan for Humanity ini terdiri dari 9 kelas nih, teman-teman semua. Jadi teman-teman cek udah dapat kelas yang mana aja gitu ya. Nah, insya Allah 9 kelas itu diantaranya ini banyak dihadiri, banyak diberikan ilmu-ilmunya oleh para pakar yang ahli dan juga para ulama terkait ilmu-ilmu yang memang juga sangat dibutuhkan ya untuk kita bisa berkontribusi di bidang sosial teman-teman semua. Di antaranya adalah Ustadz Muhammad Hussein Gaza yang merupakan aktivis Palestina. Nah, bagi teman-teman yang memang sering ataupun juga mengikuti bagaimana berita di Palestina, maka mungkin sudah pasti tahu ya nama Ustadz Muhammad Hussein Gaza yang merupakan aktivis di Palestina begitu. Nah, selanjutnya teman-teman semua, selain Ustadz Hussein Gaza, kita pun juga menghadirkan Kiai Haji Khairullah Ramli dan juga Gilang Al-Ghifari Lukman BA MPL Master Modern Middle Eastern Studies di Oxford University. Adapun juga Dr. Tauhid Nur Azhar, Magister Kesehatan, beliau adalah psikolog dan juga akan hadir juga Habib Husin Alkaf, teman-teman semua. Selain itu ada Abdillah Onim, atau biasa kita sebut dengan Bang Onim ya. Beliau pun juga adalah aktivis Palestina yang senantiasa istiqomah memperjuangkan bagaimana kondisi keberlangsungan saudara-saudara kita di Palestina begitu ya. Selain itu akan ada Ustadz Hari Sanusi juga yang membersamai kita dan akan ada Muhammad Bahaudin Amin yang insya Allah siang hari ini akan membersamai kita. Dan besok pun juga teman-teman semua di hari Sabtu, Sabtu siang ya teman-teman semua, kita pun juga akan bertemu dengan Muhammad Firman ya, Kang Muhammad Firman yang merupakan salah seorang talent practitioner di mana beliau pun juga yang merupakan pemilik dari Sekolah Alam Yogyakarta ya. Jadi insya Allah teman-teman bisa langsung ngetik gitu ya ataupun juga buat notes di smartphone-nya di setiap jadwal Ramadan for Humanity karena setiap pemateri tentu memiliki kapasitas keilmuan yang masing-masing dan setiap ilmu itu sudah terangkum nih sama panitia panitia Ramadan for Humanity ini untuk bisa mudah-mudahan dengan izin Allah menjadikan kita bisa lebih semangat berkontribusi di kancah kemanusiaan begitu ya. Dan itu dia teman-teman semua, saat ini insya Allah di siang hari ini kita akan menyimak, kalau tadi dari seluruh pemateri kita sudah sampaikan siapa aja, kita kali ini akan menyimak kebersamaan dengan Coach Muhammad Bahaudin Amin. Dengan judul tema kelas kita di siang hari ini adalah Time Management for Positive Contribution and Social Impact. Waduh, ini artinya apa ya? Ini artinya diantaranya adalah bagaimana tentu kita bisa mengelola diri kita, sumber daya kita, waktu kita begitu ya untuk berkontribusi di kemanusiaan. Tentu bagi kita yang mungkin baru pertama kali ingin berkontribusi, pasti akan ada banyak pertanyaan bagaimana kita bisa berkontribusi, dari mana mulainya gitu ya. Bagaimana kita bisa istiqomah. Nah, insya Allah nanti bersama Coach Muhammad Bahaudin Amin kita akan sama-sama untuk bisa mengkaji keilmuan, bagaimana mengalokasikan sumber daya yang kita miliki, waktu yang kita miliki, untuk kita sama-sama berjuang di dunia ini dengan koridor kemanusiaan, gitu ya. Nah, teman-teman semua, sedikit saya pun juga akan membacakan profil daripada pembicara kita di siang hari ini.
dengan narasumber kita di siang hari ini adalah Coach Muhammad Bahaudin Amin, STCH, CHT, CFT, yang merupakan seorang motivator nasional yang seringkali mengisi seminar tentang manajemen diri, motivasi, dan juga aktif menjalankan bisnis ekspornya. Dan Coach Baharudin Amin ini juga pernah aktif menjalankan organisasinya, diantaranya adalah Sekolah Kehidupan berbasis Neurolinguistik, Masya Allah ya, dan juga MBA TS Lembaga Training. Beliau juga mempunyai sertifikat Firewall Trainer by TDW Resources dan lisensi Practitioner of NLP by Richard Bandler ya, dan Practitioner of Communication Skill from SLB. Ada juga beliau mendapatkan sertifikat hipnoterapi dan hipnosis 2011 dari IBH, dan juga beliau merupakan alumni dari DDI Jayapura Islamic Boarding School, OSTJ, dan Pondok Tahfiz PPHQ Jombang. Masya Allah. Jadi teman-teman semua yang sekarang sudah berada di sini, ini sangat relevan banget dengan tema kita, judul tema kita Time Management for Positive Contribution and Social Impact, karena pembicara kita merupakan pembicara yang sangat-sangat kompatibel dengan tema kita di siang hari ini. Oleh karenanya teman-teman bersiap-siap karena insya Allah pematerian akan disampaikan selama 45 menit, dan juga insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab dengan coach kurang lebih 15 menit. Jadi bagi teman-teman yang juga ingin bertanya, jadi siapkan pertanyaan terbaiknya karena kita hanya diberi waktu 15 menit begitu ya, untuk kita bisa konsultasi gratis gitu ya. Konsultasi gratis bersama Coach Bahaudin gitu. Maka teman-teman semua, mudah-mudahan coach sudah siap. Apakah panitia coach sudah hadir? Jika Insya Allah sudah, sudah hadir. kita akan alhamdulillah. Kita sapa bersama Coach Baudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullah. Aman suara saya? Alhamdulillah. Kabar sehat, Coach. Alhamdulillah. Tamam. Ini saya panggilnya Mas Alhamdulillah. Mas Zorgi ya. Iya, izin Coach saya dengan Zorgi. Iya, saya dengan Zorgi, Coach. Insya Allah nanti yang mengawal kebersamaan kita di siang hari ini. Kurang lebih sekarang Coach sudah ada 39 peserta begitu ya bersama Oke. kita di sini. Mudah-mudahan juga kita bisa memaksimalkan waktunya. Untuk tempat dan waktu kami persilakan kepada Coach Baudit. Silakan Oke. Coach. Syukron. Saya share dulu ya. Ya, silakan. Oke. Mas Zorgi aman tampilannya? Aman, Alhamdulillah. Oke. Sudah terlihat, Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari MTTG. Ada Nasya yang kemarin kontak saya, dan hari ini ada Mas Zorgi yang temenin saya. Ini kali kedua saya membersamai teman-teman di MTTG. Mudah-mudahan saya bisa kembali eh, memberikan inspirasi ya, dan utamanya untuk saya juga yang fakir ini. Eh, saya mulai dengan eh,
Saya mulai dengan isu yang paling utama yang harusnya kita semua sebagai seorang Muslim sangat paham dan menjadi konsentrasi kita saat ini adalah kenapa kita harus peduli dengan Palestina. Saya awali materi saya dengan slide ini karena saya pengen teman-teman itu mulai melihat bahwa apapun yang kita lakukan sekarang harusnya fokusnya udah berbeda. Fokusnya adalah kita pengen kita betul-betul bisa menjadi bagian dari kebangkitan peradaban Islam. Ya, kalau kita lihat tanda-tanda yang ada sekarang, kita melihat bahwa musuh-musuh Islam itu mulai tidak malu-malu, ya, mulai sangat vulgar, mulai dengan berani menampakkan kelicikan-kelicikan mereka. Sehingga kalau kita masih malu-malu untuk menampilkan identitas kita, terlebih untuk memperlihatkan diri kita itu yang begitu kuat, begitu bersatu, saya pikir itu adalah sebuah kesalahan. Itu sebabnya kita coba mulai slide kita ini dengan pertanyaan, kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Karena memang kita yang butuh, teman-teman. Karena kita yang butuh. Ya, kalau teman-teman lihat dari berbagai macam eh, dari begitu banyaknya pesan Nabi ya tentang tentang mukmin, misalnya hadis yang muttafaq alaih ini, masalul mukminina, masalul jasad. Jadi Nabi menggambarkan bahwa perumpamaan kaum muslim itu seperti tubuh. Jadi kebayang kalau tubuh itu sakit, ya, semuanya akan merasa tidak enak. Seharusnya itulah yang terjadi. Atau misalnya di hadis lain dari Al-Bukhari, in al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan. Seperti bangunan. Kalau kalau bangunan itu kan fungsinya adalah struktur saling menguatkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ada pola yang selalu Nabi sematkan, yaitu adalah yang dipanggil selalu adalah mukmin. Kalau teman-teman merasa sebagai seorang mukmin, maka inilah yang harusnya kita lakukan. Inilah yang harusnya kita sama-sama ingatkan buat saudara-saudara kita. Karena kalau kita tidak merasa sebagai seorang mukmin, ya pantas saja kalau kita bisa dengan mudah mengabaikan informasi-informasi tentang keberadaan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Tapi Nabi jelas-jelas memanggil hanya yang mukmin saja. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika kita membuat diri kita harus butuh untuk peduli, itu karena memang kita ingin dipanggil mukmin oleh Nabi kita. Nah, alasan kedua, karena eh, propaganda itu mahal, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman ketemu dengan orang yang kelihatan cukup berpendidikan, ya, cukup punya duit, tapi masih juga tidak paham tentang situasi di sana, artinya propaganda Israel itu bekerja dengan baik. Ya, kita harus paham bahwa suku asli di sana itu adalah Finiki dan Kanaan. Dua suku asli Arab yang memang ada di Palestina sejak dahulu. Dan memang mereka itu adalah Kristen pada saat Romawi itu berkuasa. Baru setelah 14 Hijriah, Umar bin Khattab datang dan masyarakat mayoritasnya itu masuk ke Islam. Adakah yang Kristen? Ada. Terakhir saya baca masih ada 1 juta diaspora yang non Muslim dan itu berusaha untuk kembali. Dan kalau teman-teman pernah melihat video teman-teman Palestina yang Nasrani yang marah-marah itu karena mereka merasa dicuekin oleh teman-teman Kristen mereka di belahan dunia lain dan mereka pakai bahasa Arab gitu. Mereka pakai bahasa Arab. Artinya eh, propaganda itu jangan sampai masuk ke rumah-rumah kita. Ya. Sekali lagi, propaganda itu mahal, dikerjakan oleh ahli, ya, dan mereka betul-betul membuatnya dengan kemasan yang sangat bagus, dengan video, dengan film, ya, dengan iklan. Bagaimana caranya supaya mereka memperlihatkan bahwa Israel itu adalah eh, tempat yang tempat yang menyenangkan dan benar gitu. Nah, kemudian dalam Musnad Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Ahmad, bersabda tidak diperbolehkan mengadakan perjalanan dalam rangka beribadah kepada Allah kecuali 3 masjid, yaitu masjidku kata Nabi, Masjid Nabawi, di mana satu sholat di sana itu dinilai 1.000 sholat ya. Kemudian ada Masjidil Haram, di mana setiap satu sholat di sana dihargai 100.000, dan ada Masjidil Aqsa. Satu sholat di Masjidil Aqsa itu dinilai 500. So ini adalah pesan Nabi kepada kita bahwa ketiga masjid ini adalah aset umat Islam yang harusnya kita jaga sampai dengan hari ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk abai.
Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Tauban radhiyallahu anhu, dia mengutip sabda Rasulullah, hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang-orang lapar menghadapi meja penuh hidangan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasul, apa yang saat itu apakah kondisi kami sedikit? Nabi menjawab, justru saat itu kita banyak, hanya seperti buih. Teman-teman tahu buih ya? Buih itu banyak tapi nggak ada gunanya, terombang-ambing aja seperti itu. Nah, Allah sungguh akan memberikan kepada kita itu yang namanya wahan. Nah, kemudian dilanjutkan, apa itu wahan? Wahan itu adalah cinta dunia dan takut kepada kematian. Nah, kesimpulannya teman-teman, yang dibutuhkan oleh Islam saat ini itu adalah Muslim yang kuat. Karena Muslim yang kuat, mukmin yang kuat itu jauh lebih dicintai. Nah, kuat tentunya definisinya adalah kuat dalam hal kita bisa kembali menjadi pemimpin. Tentunya adalah kuat secara fisik, ya. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu begitu kuat fisik mereka, lelah menahan lapar, ya, tanpa rumah, tidur di luar, kena hujan, kena panas, mereka tetap bertahan. Dan teman-teman kalau lihat di beberapa video yang sempat diambil oleh jurnalis, apa yang keluar dari lidah mereka, apa yang keluar dari bibir-bibir mereka, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak butuh kita, teman-teman. Mereka nggak butuh kita. Kita yang butuh mereka. Karena ketika kita memikirkan mereka, ketika kita membantu mereka, kita berharap kita tuh diaku nanti loh sama Nabi. Kita diakui gitu. Fisik tentu saja kita kita harus memiliki fisik yang kuat. Karena itulah yang dicintai oleh Nabi. Kemudian apakah fisik cukup? Enggak. Kita juga harus memiliki intelektual yang baik. Ya, ingat setiap ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan keilmuan. Ilmu dulu baru baru amal. Sehingga ilmu itu yang membuat kita menjadi kuat. Kemudian ada yang emosional, kemudian ada finansial, dan juga ada spiritual. Jadi yang kita inginkan sekarang adalah umat-umat umat Muslim kita itu kembali membangun kesadaran ke dalam dirinya untuk membangun kekuatan diri yang cukup supaya bisa berkontribusi. Kalau teman-teman pernah dengar kata-kata kata-kata Barat, kalau ingin mengubah dunia maka dimulai dari tempat tidur, itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah kalau kita membereskan tempat tidur saja nggak bisa, maka hampir dipastikan kita sulit untuk memberikan kontribusi buat orang lain. So, cara termudah hari ini untuk kita bisa membantu atau kita bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah dengan kita mengubah mindset kita memperbaiki rumah-rumah kita memperbaiki diri-diri kita, kemudian kita bantu saudara kita, keluarga kita di sekitar kita untuk sama-sama sadar, untuk sama-sama kembali membaguskan diri. Ya, itu mungkin kata yang bisa saya ambil yang mudah. Jadi eh, yang mungkin spiritualnya masih berantakan, emosionalnya masih berantakan, kemudian fisiknya masih berantakan, ini mungkin waktu yang tepat ya. Ini sekarang sudah pertengahan lebih Ramadan. Saya pikir ini waktu yang tepat untuk kita menangis. Teman-teman boleh menangis sekarang. Kalau sudah lewat pertengahan Ramadan, Quran itu belum kita khatamkan, ya. Kita belum bisa merutinkan sholat malam kita, ya. Puasa kita masih diisi dengan mata yang tak terjaga, ya, telinga yang tak terjaga, atau bahkan berat badan kita yang belum juga turun, karena idealnya harusnya turun, teman-teman. Jadi, dan bahkan mungkin kita sedih sekali melihat teman-teman yang berpuasa seharian, tapi ketika dia berbuka puasa dengan produk-produk yang diboikot. Ini menimbulkan tanya-tanya besar. Kita bertanya-tanya, kenapa mereka seperti itu kan? Ini ada apa? Berarti ada hal yang tidak tersampaikan di forum-forum kajian atau di rumah-rumah lah. Kita kan berharap edukasi tentang seperti ini tuh dijalankan di setiap rumah, sehingga lebih masif lagi orang-orang bergerak untuk membangun kesadaran tentang pentingnya ukhuwah, apalagi atas bencana yang terjadi di Palestina. So, eh, kalau kita pengen betul-betul kuat, ya, menjadi Muslim yang kuat, maka itu akan dikaitkan dengan produktivitas. Muslim yang produktif cenderung sebagai Muslim yang kuat. Nah, apa itu produktif? Produktif itu saya sederhanakan menjadi 5 poin. Yang pertama adalah memiliki kompas hidup. Kenapa kita harus punya kompas hidup? Karena usia kita terbatas, teman-teman. Kalau kita tidak punya yang namanya kompas hidup, maka tahu-tahu kita ditabrak oleh usia 30,
Ya, kemudian kita asik bermain-main, tiba-tiba ditabrak dengan usia 40. Asik bermain, tahu-tahu ditabrak dengan usia 50. Wah, nggak sadar udah 50 ya. Dan tidak kemana-mana, tidak melakukan apa-apa, tidak mencapai apapun. Nah, ini yang kita sesalkan nanti. Sehingga kompas hidup itu penting. Kemudian yang kedua adalah disiplin terhadap prioritas. Kenapa kita harus disiplin terhadap prioritas yang kita punya atau yang sudah kita susun? Karena energi kita terbatas. Kita punya energi yang terbatas dari pagi sampai malam dan kita butuh ngecas lagi, yaitu tidur. Sehingga kalau kita tidak betul-betul disiplin terhadap apa yang kita prioritaskan, maka energi-energi kita akan terbagi kepada hal-hal yang belum tentu relevan. Kemudian yang ketiga adalah monotasking. Produktif berarti monotasking. Kenapa? Karena fokus kita terbatas. Kita nggak bisa multitasking. Nanti kita akan game, kita akan kuis, apakah benar multitasking itu tidak efektif. Kemudian yang keempat adalah tidak lembur, ya. Tubuh kita terbatas, teman-teman. Kita punya banyak keterbatasan. Kita nggak bisa terjaga terus, ya. Kita nggak bisa makan terus, kita nggak bisa tidur terus. Sehingga lembur bukan opsi yang baik untuk orang yang semakin tua, semakin punya banyak amanah. Karena ketika Anda lembur pada satu hal, berarti Anda sedang mengabaikan amanah yang lain. Dan yang kelima adalah say no skill. Ini adalah skill yang kadang-kadang orang dewasa tidak miliki. Padahal penting. Kenapa kita harus punya say no skill? Karena waktu kita terbatas. Ya, kalau kita say yes pada semua hal, maka yang terjadi adalah kita sedang berada pada hidup tanpa prioritas. Ketika kita mengiyakan A, sebenarnya kita sedang menolak B di saat yang bersamaan. Ya, nanti kita akan bedah lebih dalam. Nah, yang pertama adalah kompas kehidupan. Teman-teman kalau perhatikan, hampir semua manusia itu ketika membuat rencana tidak lepas dari 7 kotak ini, yaitu spiritual, karir, kesehatan, relasi, kontribusi, petualangan, dan keuangan. Ya, spiritual sejauh mana spiritual yang ingin kita capai, karir, ya kita pengen karir seperti apa, kemudian kesehatan kita pengen 5 tahun lagi seperti apa, relasi, kita pengen circle kita tuh diisi oleh orang-orang seperti apa, kemudian kontribusi, kita ingin berkontribusi untuk siapa, di mana, berapa banyak, ya. Kemudian juga tentang petualangan dan tentang keuangan. Apapun yang teman-teman bikin di awal tahun yang disebut sebagai resolusi itu sebenarnya hanya berkutat di 7 kotak ini. Tapi ada yang menarik. Banyak dari kita mungkin yang membuat resolusi 10 tahun yang lalu dengan resolusi tahun ini itu sama. Kenapa? Karena sepertinya jalan di tempat. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, apa yang menyebabkan itu terjadi. Karena orang ketika membuat resolusi, yang dia inginkan kan ada perubahan. Tapi terkadang diri kita tidak tahan ketika ingin merumuskan dan berproses dalam perubahan itu. Nah, kompas yang saya maksud di sini itu adalah ini, piramida aktivitas. Jadi teman-teman bisa bayangkan bentuknya seperti eh, kompas Google Maps itu ya. Nah, ini adalah yang mengarahkan kehidupan kita kepada yang benar gitu. Kalau teman-teman berharap punya kompas yang benar, tentunya kita harus berharap yang memberikan kompas itu adalah yang tahu, yang pasti tahu dan tidak mungkin salah. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, kompas kita sebagai seorang muslim itu adalah Quran dan hadis. Nah, ini kurang lebih saya rumuskan seperti ini. Ya. Jadi ada yang paling atas high lifetime value. High lifetime value itu adalah waktu yang eh, ke- eh, momen, waktu atau situasi yang paling berharga yang dalam kehidupan kita. Dia sangat tajam, itu sebabnya ditaruh di atas, sehingga ini sangat berdampak dalam kehidupan kita. Tapi karena dia ini paling sedikit, dia paling sering kita abaikan. Apa itu? Ibadah, keluarga, kesehatan, tidur, dan belajar. Padahal inilah yang menemani kita sampai dengan kita tua nanti. Ibadah kita, keluarga kita, kesehatan kita, tidur kita, dan belajar kita. Seringkali kita mengabaikan hal-hal ini demi mengejar yang namanya produktivitas. Jadi produktivitas itu dikemas dengan sibuk di kantor, terus kita ibadahnya molor, terus keluarganya nggak diperhatikan, terus kesehatan jadinya nggak terperhatikan, tidurnya kurang, belajarnya nggak ada. Padahal kelima inilah yang paling penting dari semua yang sedang kita kerjakan. Ya kan? Kita ambil contoh misalnya belajar. Banyak orang berpikir bahwa setelah lulus kuliah berarti saat itulah dia berhenti belajar. Padahal
ketika dia mencari duit, ya, kecepatan dia mencari duit itu tergantung dari kecepatan dia belajar. Saya sering analogikan kemampuan kita mencari duit dengan skill kita itu adalah kapak. Someday somehow kapak kita akan tumpul, teman-teman. Kenapa dia tumpul? Karena jarang diasah. Sehingga ketika kita me- menebang pohon, itu akan terasa lebih lama. Tangan kita akan lecet-lecet, ya kan? Dan kita berpikir, enggak, saya nggak punya waktu untuk belajar. Saya harus ngapak terus pokoknya. Dia akan kapak terus, kapak terus, kapak terus. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan semakin sulit untuk beradaptasi. Sehingga yang dia butuhkan sebenarnya adalah jeda, jeda untuk belajar, ya, untuk menajamkan kembali kapaknya sehingga dia bisa lebih mudah untuk menebang pohon. Berapa banyak dari kita yang habisin satu buku seminggu, ya, atau satu buku sebulan deh. Ini ini yang menjadi penyebab kenapa daya baca Indonesia, orang Indonesia itu sangat sangat turun ya, dan kita belum bisa loncat menjadi negara maju karena memang eh, kita tidak rakus buku seperti orang-orang di luar, ya. Dan ini akan menjadi, saya harap ini menjadi semangat buat teman-teman. Yuk, satu minggu satu buku itu bisa, ya, atau sebulan satu buku. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah Muslim yang cerdas. Kemudian kalau kita bahas tidur misalnya, teman-teman jangan menganggap bahwa, jangan anggap remeh ya. Anjuran tidur 6 jam sehari itu tidak berdampak baik untuk tubuh kita karena di sana ada banyak perbaikan secara biologi yang terjadi. Dan harus diingat juga, kesehatan dan tidur ini penting. Kenapa? Karena kita hanya punya satu badan yang sama sampai dengan nanti kita tua. Ruh itu rumahnya adalah tubuh kita. Kebayang dong kalau ruh itu menempati rumah yang udah rusak. Apa yang terjadi? Ruhnya pasti stres, depresi, dan sebagainya. Kadang-kadang kita lupa untuk membenahi itu, gara-gara kita berpikir bahwa saya stres ini karena itu, karena itu, karena itu. Padahal belum tentu. Jadi teman-teman, tubuh kita hanya satu. Tolong dijaga, tolong dikuatkan, ya, tolong dilatih. Karena bisa jadi panggilan jihad itu sudah dekat, ya. Bisa jadi tubuh ini kita akan pakai sampai usia 60 tahun. Bisa jadi tubuh ini kita akan pakai untuk berbakti kepada orang tua. Bisa jadi tubuh ini kita akan pakai untuk mengajari anak-anak kita tentang kebaikan. Jadi jangan sampai dengan alasan pekerjaan segala macam, ya, tubuh ini jadi rusak gitu. Nah, kesehatan dan tidur ini adalah kesehatan dan tidur ini adalah fokusnya adalah bagaimana caranya kita menjaga tubuh kita itu tetap sehat, dirawat, dilatih, ditingkatkan refleksnya, dikasih makanan yang sehat, dan dimasukkan minuman yang sehat. Nah, ini adalah tanggung jawab kita terhadap tubuh kita. Kemudian keluarga. Nah, keluarga juga. Kadang-kadang orang itu suka suka lupa gitu. Jadi udah janji sama anaknya, terus dengan enaknya dibatalkan cuma gara-gara ada klien yang minta rapat mendadak. Dia lupa kalau nanti dia sakit, yang jagain dia di rumah sakit itu bukan klien tapi anaknya. Sehingga kadang-kadang keluarga itu dinomor dua kan cuma demi alasan produktivitas di kantor. Nah, ini yang menjadi kesalahan besar, sehingga saya pengen teman-teman kembalikan fokus teman-teman kepada high lifetime value. Apapun yang ada di dalam segitiga ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita, sehingga kalau dia bertabrakan dengan yang lain-lain kita sudah tahu mana yang harusnya kita pilih. Yang di bawahnya ini ada high rupiah value. Ini adalah pekerjaan kita, segala hal yang menghasilkan rupiah. Tentunya tidak semua hal kita kerjakan di sini, teman-teman. Kalau teman-teman punya skill 10 tapi masih melakukan pekerjaan satu, itu menurut saya adalah pemborosan usia. Kenapa? Karena waktu yang kita kerjakan sama, waktu yang kita pakai sama, energi yang kita pakai sama. Sehingga prinsip Pareto itu penting diterapkan di sini. 80% yang dihasilkan harus harus berasal dari 20% aktivitas. Sehingga tidak perlu terlalu banyak, cukup satu 2 3 atau cukup 2 atau cukup satu, tapi itu cukup berdampak dalam kehidupan teman-teman, cukup berdampak dalam ekonomi teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengalokasikan sisa waktunya untuk hal-hal yang lebih penting, seperti ibadah, keluarga, kesehatan, tidur, dan belajar. Kemudian yang berikutnya di bawah sini ada yang lebih besar lagi, itu kita sebut dengan low rupiah value. Low rupiah value ini adalah hal-hal yang tidak membuat kita makin kaya, makin pintar, makin sehat, makin bijak, tapi kalau tidak kita kerjakan itu mengganggu. Contohnya apa? Cuci mobil, masak, rekap keuangan, penagihan, marketing. Bisa aja kita kerjakan, bisa juga tidak. Ini hal-hal yang bisa didelegasi. Tapi saya sering siasati mengerjakan low rupiah value itu saya berbarengkan dengan high lifetime value. Misalnya kalau saya mau cuci mobil, ya ketimbang saya cuci mobil sendiri, saya cuci mobil sambil bawa buku. Itu kan bisa. Atau sambil cuci mobil sambil bawa Quran. Atau sambil cuci mobil saya bawa
satu anggota keluarga supaya di situ terjadi bonding, di situ bisa terjadi private time, ya kan? Yang terakhir, yang paling besar teman-teman lihat di bawah sini, ini adalah zero rupiah value. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Mungkin kalau kita pikir-pikir mungkin ada tapi sedikit ya. Itu pun juga mungkin butuh eh, memeras pikiran karena saking sulitnya mencari ini sebenarnya manfaatnya apa gitu. Tapi karena saking banyaknya hal ini seringkali mengganggu kita gitu. Apakah tidak boleh dilakukan? Boleh. Boleh banget dilakukan, tapi saran saya tetap dianggarkan waktunya, tetap dengan kesadaran. Karena yang terjadi biasanya adalah kita tidak sadar. Contoh hal misalnya scrolling. Ya, teman-teman tahu, screen time itu, risetnya itu jutaan dolar. Bagaimana caranya membuat kita itu bisa screen time-nya tinggi? Dikerjakan oleh para ahli, ahli psikologi, ya, ahli parenting, semua ahli berkumpul di situ, ahli marketing segala macam. Bagaimana caranya membuat tampilan medsos itu menarik sehingga kita punya screen time yang tinggi. Kita nggak bisa melawan itu, teman-teman. Kita nggak bisa melawan itu. Yang bisa kita lakukan adalah membangun kesadaran di diri kita bahwa, oke, saya scrolling paling 5 menit, paling 10 menit. Atau saya pasang timer biasanya. Sehingga kita tidak scrolling, 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 Masya Allah, 1 jam. Seringkali orang seperti itu, teman-teman. Dan itu wajar karena yang tadi saya bilang, riset untuk membuat screen time tinggi itu sangat mahal. Dan semua platform media sosial itu berlomba-lomba untuk mencapai hal itu. Bagaimana caranya membuat orang tuh screen time-nya tinggi. Tahu nggak screen time tertinggi orang manusia di Indonesia itu pada saat kapan? Ternyata menurut risetnya Facebook ya, itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu banyak orang gabut. Oke, di sini saya punya link Instagram, ada video di situ. Nanti saya minta host untuk ngirimin ke kolom chat. Nanti teman-teman boleh tonton. Di situ saya bahas tentang Kompas Kehidupan. Jadi ada buku judulnya apa ya? Kok saya lupa ya. Bentar ya. Hmm, Oh ini dia. Nah ini nih, Goal Free Living. Goal Free Living. Eh, saya dapat inspirasi bagus dari buku ini bahwa sebenarnya kita itu nggak nggak harus terpaku dengan goal kita karena goal itu peta ya. Sebaiknya kita harusnya tuh terfokus sama kompas kita. Kalau kompas kita sudah benar, ya, ketika terjadi perubahan goal, kita nggak akan terlalu merasa sedih atau merasa kecewa. Kenapa? Karena kita yakin kompas kita tetap membawa kita ke tempat yang benar. Saya kasih contoh seperti ini ya, contoh sederhana. Ada seorang dokter yang ditempatkan di pedalaman. Dia kecewa sekali. Kenapa? Karena dia merasa bahwa tempatnya bukan di pedalaman. Dia pengen menikmati hidup, dia pengen bersenang-senang dengan teman-temannya, dia pengen menikmati penghasilannya itu di tempat yang layak begitu. Sehingga dengan sangat terpaksa dia terbang ke pedalaman untuk menjalani masa kerja baktinya selama 1 tahun. Nah, ini yang kita bilang dia sudah keluar dari goalnya dia. Kan goalnya kan pengen di kota, tiba-tiba dia di desa. Petanya bukan di pedesaan, petanya bukan di pedalaman. Tapi dia lupa, dia punya kompas. Kompasnya kan ketika dia janji dokter itu adalah kan dia pengen melayani. Dia pengen hidupnya itu berdampak untuk banyak orang. Sehingga ketika dia sudah 1 tahun di pedalaman, apa yang terjadi? Di tahun kedua dia menolak untuk dipindahkan. Karena dia merasa bahwa goal dia yang sebelum yang setahun lalu itu tidak lagi relevan. Nah, ini yang sering terjadi teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah membuat satu goal 10 tahun yang lalu, kemudian tahun ini teman-teman melihat goal itu menjadi tidak relevan lagi seiring dengan bertambahnya kedewasaan, seiring dengan bertambahnya kebijaksanaan, seiring dengan teman-teman menaiki tangga lebih tinggi lagi sehingga teman-teman melihat goal itu ternyata ada di bawah. Nah, berapa banyak dari kita yang merasa bahwa aduh saya harus tetap meneruskan karena itu goal. Saya harus konsisten dong. Enggak seperti itu cara berpikirnya. Kompas kita itu adalah Quran dan Sunnah. Kalau teman-teman tanya saya, apa cita-cita saya? Cita-cita saya ada surga. Anak-anak saya juga ketika ditanya cita-citanya apa? Cita-citanya adalah surga. Bukan jadi dokter, bukan jadi influencer, bukan. Cita-cita kita adalah surga, teman-teman. Jadi apapun yang kita lakukan harusnya mengarahkan kita kepada surga. Nah, barulah nanti kita bedah high lifetime value. Barulah nanti kita bedah rencana kehidupan kita apa. Kalau kalau terkait karir misalnya, tujuan saya kan pengen masuk surga. Ya sudah, kalau pengen masuk surga berarti saya pengen hidup saya ini bermanfaat buat banyak orang. Buat banyak orang, karena seperti apa? Ya karena saya sukanya tentang dunia kesehatan, ya sudah saya jadi dokter. Nah, itulah yang terjadi. Tapi satu hari misalnya, satu waktu dia harus dibelokkan menjadi misalnya seorang pengusaha. Tapi tidak bergeser dari kompasnya dia bahwa dia tetap bisa bermanfaat buat banyak orang dan akhirnya tujuan utamanya surga itu juga menjadi semakin dekat. Nah,
Saya jelaskan lebih detail di video di sini. Nanti teman-teman boleh tonton di luar jam kita, kan ini 40 menit ya. Tadi saya pasang timer, ini sudah 17 menit. Oke, kita lanjutkan ke disiplin prioritas. Oke, kenapa kita harus disiplin sama prioritas kita? Karena baterai kita itu terbatas. Ya, teman-teman, kita punya yang namanya willpower. Willpower itu adalah baterai yang kita punya untuk melakukan semua tugas kita selama sehari. Ketika bangun pagi, asumsinya baterai kita 100%. Asumsinya. Seringkali 60%, seringkali 70%. Ada orang yang bangun pagi masih merasa pegel, ada orang yang bangun pagi masih merasa kurang tidurnya. Ada orang yang bangun pagi merasanya segar banget, badan nggak pegel, pikiran cerah, pendengaran cerah, hidungnya plong. Eh, kita bisa asumsi oke deh 100% ya. Tapi jangan lupa 100% itu akan berkurang seiring dengan penggunaan fisik atau mental. Teman-teman berpikir, teman-teman naik tangga, teman-teman turun tangga, teman-teman kena macet, ya, teman-teman dongkol, itu willpower kita akan berkurang. Kecuali yang terkait dengan HLTV, mungkin kita masih bisa mengatur ulang, merisket. Saya kasih contoh seperti ini. Kita sudah set 3 prioritas penting dalam sehari itu yang harus kita kerjakan. Tiga, tiga hal penting harus kita selesaikan di 3 hari itu, di 1 hari itu. Kenapa tiga? Karena risetnya memang manusia maksimalnya hanya bisa melakukan 3 tugas besar dalam 1 hari. Oke? Dan ketika kita sedang memproses menyelesaikan 3 tugas ini, tiba-tiba ada HLTV yang datang mengganggu. Bukan mengganggu sebenarnya, HLTV yang datang minta perhatian. Misalnya ibu kita tiba-tiba nelfon, "Nak, tolong antar ibu ke rumah sakit." Bagi saya pribadi, 3 ini jadi nggak penting. Karena yang datang HLTV. Oke, tiba-tiba misalnya anak kita sakit, kita harus temenin di rumah sakit. 3 hal ini menjadi tidak penting. Kita harus ngurusin HLTV. Atau tiba-tiba misalnya tubuh kita sakit, 3 hal ini menjadi tidak penting bagi saya, ya, karena saya harus ngurusin badan saya supaya cepat sembuh. Kalau orang, karena banyak orang itu yang maksain kerja pada saat sakit, yang terjadi apa? Waktu sakitnya makin panjang. Ya, lebih baik eh, sisihkan waktu 1-2 hari, istirahat full, makan yang betul-betul bagus, sehingga nanti waktu sakitnya bisa lebih pendek. Gitu. Nah, eh, ada buku yang menarik ya, Eat That Frog itu. Di situ digambarkan bahwa kalau kita kalau kita diminta untuk makan katak, taruhlah kita diminta untuk makan katak. Tiap hari kita wajib makan katak 3. Ya. Pertanyaannya adalah kapan Anda mau makan katak itu? Mau makannya pagi, siang, atau sore? Kalau 3 katak ini ada yang paling jelek dan besar, ada yang sedang dan ada yang kecil, mana yang Anda makan duluan? Nah, ternyata di buku Eat That Frog itu dikatakan karena willpower kita paling besar itu pada saat pagi hari, so lebih baik makan katak yang paling besar dulu di pagi hari. Artinya tugas yang paling berat, tugas yang paling kita tidak suka, atau tugas yang paling kita mau hindari, justru harus kita kerjakan pada saat willpower kita paling gede. Kemudian baru kita kerjakan yang sedang, baru kita selesaikan dengan gembira yang kecil dengan sisa-sisa energi yang ada. Kenapa? Karena kita sudah membangun kemenangan di pagi hari, ya, dengan mengatakan kepada diri bahwa yang paling sulit sudah saya kerjakan, yang kecil-kecil insya Allah mudah. Nah, inilah yang inilah yang bisa saya simpulkan di slide ini. Disiplin prioritas itu artinya adalah ketika teman-teman sudah menetapkan prioritas harian teman-teman, maka disiplin lakukan dan kelola energi dengan benar. Ya, kita punya energi terbatas, teman-teman. Kita punya energi terbatas. Jangan sampai jangan sampai gangguan-gangguan yang datang itu malah menghabiskan energi kita sehingga kita tidak tepat dalam menyalurkan perhatian dan energi kita. Ya. Dan pada akhirnya ketika memang terkait dengan HLTV, maka kita bisa delegasi atau say no saja, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang monotasking. Jadi 2 tahun yang lalu ya, 2022 atau 2021 gitu, saya diminta untuk menulis tentang multitasking dan saya lakukan riset kecil di situ. Dan ternyata memang ada banyak jurnal kesehatan yang membahas. Kesimpulannya teman-teman bisa nonton di video ini, ya. Saya sudah bahas di video ini. Eh, Multitasking itu ternyata merusak neuron di otak kita dan membuat aktivitas kita menjadi tidak maksimal. Nanti teman-teman silakan klik linknya, ya. Penjelasannya di 1 sampai menit ke-6. Menit ke-6 sampai terakhir itu adalah gamesnya untuk betul-betul melihat benar nggak multitasking itu tidak efektif atau tidak. Nah, teman-teman efektif atau tidak. Nanti teman-teman boleh klik, ya. Nanti saya minta tolong untuk di share linknya dan teman-teman boleh langsung loncat ke menit ke-6 kalau pengen langsung ke gamesnya atau ke quiznya, atau kalau pengen dengar penjelasannya boleh dari awal. Oke, kita adalah monotasking. Pilihannya cuma monotasking.
Jadi multitasking itu sebenarnya nggak ada teman-teman. Yang ada itu switch tasking. Switch kita hanya pindah dari satu task ke task kedua, task ketiga, seolah-olah kita tuh menguasai multitask. Padahal enggak. Padahal kita hanya multitasking. Padahal kita hanya switch task. Apa yang terjadi? Kita hanya berpindah-pindah perhatian, dan ketika kita berpindah perhatian, kita nggak bisa maksimal 80%. Ya, kita pasti akan menurun lagi. Akan menurun. Kita harus mengingat kembali tadi sudah sampai di mana ya, baru saya kerjakan lagi. Kita pindah lagi ke sini. Dan itu sangat-sangat tidak efektif, waktu yang terbuang lebih banyak, dan tentunya merusak kemampuan otak kita yang sebenarnya. Jadi teman-teman, generasi produktif itu adalah generasi yang monotasking, bukan multitasking. Kerjakan satu tugas selama 60 sampai 90 menit secara fokus. Setelah itu teman-teman lanjutkan ke tugas yang lain 60 sampai 90 menit, ya, kemudian pindah lagi ke task yang lain. Setelah itu istirahat. Oke, yang berikutnya adalah tidak lembur. Iya, tidak lembur. Kenapa? Karena amanah kita bertambah, teman-teman. Seiring dengan bertambahnya usia, amanah kita bertambah. Yang tadinya seorang anak akan punya amanah sebagai seorang mahasiswa, tiba-tiba punya amanah sebagai apa namanya, anggota senat misalnya, tiba-tiba punya amanah sebagai seorang suami. Ya, jadi ketika kita pulang ke rumah, tidak pantas ketika kita masih membahas pekerjaan kantor untuk kepada orang-orang rumah, karena karena sejatinya orang-orang rumah tidak butuh itu. Ketika kita masuk ke dalam rumah, eh, tinggalkan pekerjaan kantor, ya, fokus sebagai seorang ayah, fokus sebagai seorang anak untuk berbakti, fokus sebagai seorang istri untuk berbakti, fokus sebagai seorang ayah untuk menemani keluarga. Produktif adalah tidak bekerja lembur. Jika teman-teman bisa menyelesaikan semua pekerjaan hanya di jam kerja, maka itu yang kita sebut sebagai produktif. Oke, yang berikutnya adalah say no skill. Say no skill ini adalah skill yang tadi saya sampaikan jarang dimiliki oleh orang dewasa, karena orang Indonesia tuh dikenal dengan manusia yang sangat ramah ya. Sangat ramah itu maksudnya semua ajakan diterima. Jadi kadang-kadang kita sulit untuk mengatur jadwal kita sendiri, saking kita sibuknya mengiyakan ajakan teman. Sejatinya saat kita menerima satu urusan, sebenarnya kita sedang menolak urusan yang lain. Dan bisa jadi yang tertolak itu lebih penting. Nah, jika tidak terkait dengan HLTV, solusi terbaiknya adalah say no. Ya, kecuali nih, datang satu urusan mendadak di luar yang kita rencanakan, tapi ini ada kaitannya dengan HLTV. Oke, mungkin kita bisa reschedule. Kita juga harusnya fleksibel, nggak terlalu kaku-kaku banget gitu. Tapi kalau jelas-jelas tidak ada kaitannya dan ini di luar dari yang sudah kita rencanakan, maka sebaiknya say no. Saya punya satu pengalaman, waktu itu saya diajak makan kalau nggak salah sama senior ya. Itu mendadak tiba-tiba gitu kan. Saya nggak bisa nolak. Saya nggak bisa nolak. Akhirnya tanpa pikir panjang, dan biasanya kita seperti itu, tanpa pikir panjang kita langsung mengiyakan. Apa yang terjadi? Setelah saya iyakan, saya santai-santai gitu kan, makan, saya pulang. Sampai rumah saya baru ingat, Masya Allah, malam itu saya ada kuliah bahasa Arab. Untungnya ada rekaman gitu. Dan itu sering terjadi teman-teman. Saat kita menerima undangan tiba-tiba, sebenarnya kita sedang berencana ya tanpa kita ketahui ya untuk menghapus jadwal yang lebih penting, tapi bisa saja tidak menjadi tidak ketahuan ya di ingatan kita. Kenapa? Karena ini lebih menarik. Ini yang dibilang dengan shiny syndrome ya. Objek kita terlalu tersinarkan dengan ajakan-ajakan ya. Contohnya seperti apa? Misalnya rapat mendadak ya, atau atau undangan rapat tapi tidak ada hubungannya dengan urusan kita. Kita hanya diminta hadir saja. Saran saya kalau teman-teman karyawan, teman-teman bisa say no aja. Pak, ada tugas yang harus saya store sama Bapak besok. Ini harusnya bisa saya selesaikan kalau saya ikut ini. Atau misalnya undangan nongkrong, atau misalnya undangan nonton. Kadang-kadang itu menjadi distraksi yang cukup mengganggu. Jadi say no skill ini, kalau teman-teman list, mungkin teman-teman akan kaget sendiri. Wah, ternyata satu hari ini seharusnya ada 5 list no yang saya katakan. Dan itu bisa menghemat energi saya, tapi tidak saya katakan. Atau mungkin ada yang saya punya 10 list no hari ini, tapi harusnya saya pakai gitu. Tapi saya nggak pakai, akhirnya energi saya habis gitu. Dan teman-teman tahu jam 4 sore willpower kita udah habis, udah mau habis. Jam 5 sore udah mau habis. Dan kalau kita baru mau mulai ngurusin pekerjaan kita, yang terjadi adalah tertunda. Itu sebabnya tadi saya sampaikan ada orang yang bikin resolusi 10 tahun yang lalu sampai hari ini masih sama. Karena itu yang terjadi. Dia terlalu sibuk dengan urusan yang ada di luar urusannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, aktivitas tambahan kita selama Ramadan itu nambah. Nambah. Ya, ada sahur. Di luar Ramadan nggak ada.
kita ngaji ya. Di luar Ramadan nggak ada. Kita taraweh. Di luar Ramadan nggak ada. Habis Isya langsung pulang. Ya. Kemudian ada bukber. Di luar Ramadan nggak ada. Ya. Kemudian ada qiyamul lail lagi tambah. Di luar Ramadan nggak ada. Dan mungkin masih banyak list tambahan yang lain. Artinya, dengan waktu yang sama, tapi kita berada di Ramadan, kita jadi makin produktif. Iya. Ada yang di luar Ramadan itu nggak bisa baca buku. Tapi pada saat masuk Ramadan, kok dia bisa sempat gitu baca buku sehari satu. Saya pernah dapat testimoni kayak gitu. Ada orang yang nggak pernah olahraga, tapi masuk Ramadan, padahal puasa, itu malah sempat bisa olahraga rutin setiap sore 30 sampai 60 menit. Padahal di Ramadan nggak bisa. Artinya, teman-teman, waktu yang sama-sama 24 jam di luar Ramadan sama di dalam Ramadan, kita menjadi lebih produktif, kita menjadi lebih pandai mengatur waktu, kita menjadi lebih jeli untuk melihat ini sempat nggak ya, ini sempat nggak ya, gitu kan. Apalagi bukber, bukber ini kan agak tricky ya, agak tricky. Saya jarang terima ajakan bukber, kenapa? Karena kita akan menjadi kesulitan untuk maghrib dan taraweh jadinya gitu. Lebih parah lagi kalau dia maghrib telat, tarawehnya nggak sempat gitu karena kecapean di jalan macet pulang. Nah, karena kita merasa bahwa peluang kita untuk lebih produktif di Ramadan itu ada, so harusnya kita strategikan supaya Ramadan ini menjadi lebih bermanfaat, supaya kita betul-betul bisa mendapatkan berkahnya Ramadan gitu. Kan orang sering bilang Ramadan itu penuh berkah, yuk kita ambil berkahnya yuk. Yuk kita ambil berkahnya. Nah, berkahnya ini apa sebenarnya? Berkahnya itu sebenarnya bagi saya itu adalah amal soleh. Iman itu melahirkan amal soleh, teman-teman. Dan amal soleh itu yang menjadikan orang itu makin baik dan makin baik. Dan akan dinilai imannya oleh Allah. Dan Allah suka orang-orang seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca Imam Ghazali, dia katakan bahwa berkah itu adalah, definisinya adalah ziyadatul khair, atau bertambahnya kebaikan. So, kalau Ramadan kemarin dengan Ramadan tahun ini kita sama, rugi dong. Harus kita tambah lagi kebaikannya. Kita tambah lagi habit baik apa nih yang pengen saya bangun selama Ramadan. Ya kan? Jadi kita betul-betul dapat berkahnya nih. Jadi berkahnya Ramadan tuh bukan ketemu teman baru, bukan bisa ketemu eh, apa namanya teman alma mater, bukan bisa ketemu makanan yang selama ini kita nggak pernah rasain, nggak begitu. Berkahnya Ramadan adalah ketika teman-teman bertambah baik pada saat masuk Ramadan. Teman-teman jadi pribadi 2.0-nya, menjadi versi yang naik kelas gitu, naik kelas lagi, naik kelas lagi, naik kelas lagi gitu. Jadi tiap Ramadan itu yang pengen kita dapetin. Kalau tahun lalu saya nggak punya habit baca buku, tahun ini saya pengen punya habit baca buku. Di mana latihannya? Di dalam Ramadan. Di dalam Ramadan. Karena Ramadan tuh kondusif banget, teman-teman. Saya nggak pernah bisa turunin berat badan misalnya. Ada orang ngomong kayak gitu. Terus kita kasih saran, ya udah latihannya pada saat Ramadan. Kenapa? Karena kondusif. Ramadan tuh kondusif banget. Kita akan jarang mencium aroma makanan yang mungkin membuat kita itu bisa batal diet itu di siang hari, di sore hari. Ya kan? Ditambah lagi misalnya rugi banget kalau buka puasa sebelumnya nggak walk out. Rugi banget. Mindset itu kita tanamkan sehingga secapek-capeknya dia sempetin walk out. Ya jangan kardio juga lah, karena capek gitu kan. Misalnya angkat beban, angkat beban kan nggak keringet-keringet banget kan. Nah, sehingga dia masukinlah jadwal itu ke dalam Ramadan. Apa yang terjadi? Dia bisa mendapatkan justru pada saat Ramadan. Berat badan turun justru pada saat Ramadan. Aneh? Enggak. Enggak aneh. Kenapa? Karena Ramadan itu sangat-sangat kondusif. Banyak orang-orang itu yang pura-pura baik pada saat Ramadan doang. Jadi kita bisa manfaatkan untuk bisa membentuk habit baru kita. Kita pengen membentuk habit apa sih? Kita pengen punya habit baru apa tahun ini? Nah, itu dibentuknya di Ramadan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Ramadan itu cukup nggak? Ternyata nggak cukup. Kalau teman-teman sering dengar 21 hari itu cukup untuk membentuk habit, itu ternyata mitos ya. Saya udah cari mondar-mandir dari satu jurnal ke jurnal yang lain nggak ada. Jadi riset yang relevan itu justru dapat dari UCLA ke 66 hari, teman-teman. 66 hari. Jadi ya kurang lebih 2 bulan lah. Kita tambah lagi 1 bulan setelah Ramadan. Jadi kalau teman-teman udah bentuk satu habit sama Ramadan nih, udah 30 hari nih, udah bagus nih. Wah, saya udah bisa workout selama Ramadan non-stop. Non-stop. Jangan berhenti. Itu belum jadi habit. Belum jadi habit. Tambah lagi 30 hari setelah setelah Ramadan. Kita berharap setelah 66 hari, apa yang terjadi? Kita udah nggak bisa lepas lagi dari habit itu. Udah lengket. Udah lengket. Kan ada orang yang bangun pagi itu butuh waker ya. Itu kan masih 1 bulan pertama, masuk bulan kedua. Bulan ketiga dia nggak butuh waker lagi. Kenapa? Karena tubuhnya udah
tubuhnya udah paham bahwa ini jamnya untuk bangun gitu. Nah, ini yang kita pengen capai, teman-teman. Jadi muscle memory itu terbentuk. Nah, yang berikutnya adalah berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun meskipun sedikit. Ini yang pengen kita yang pengen kita kejar gitu. Kita kan pengen cari mukanya sama Allah ya, teman-teman, bukan sama manusia kan. Nah, Allah itu suka yang seperti itu. Yang orang itu yang konsisten berbuat kebaikan walaupun kecil-kecil gitu. Tapi dia konsisten gitu. Nah, bagaimana caranya konsisten? Bentuk dulu 66 hari. Bentuk dulu menjadi pribadi yang peduli 66 hari. Pengen pengen bisa jaga mulut, latihannya Ramadan. Tambah lagi 30 hari. Setelah itu insya Allah lengket. Itu udah menjadi kristal, itu udah mengkristal dan menjadi habit. Pengen punya habit apa misalnya? Pengen punya habit tahajud. Ya udah latihannya Ramadan. Ini kondusif banget Ramadan itu. Karena Ramadan biasanya musola-musola itu nggak sepi. Biasanya lampunya dinyalain, ada orang di dalam. Jadi nggak seperti bulan-bulan bulan-bulan yang lainnya. Jadi sangat kondusif kalau teman-teman pengen ngelatih habit baru di bulan Ramadan. Di kantor misalnya, teman-teman keluar Ramadan suka digangguin sama teman-teman ya kan, suka digodain misalnya kan, suka diajakin kemana kemana gitu. Bulan Ramadan bisa jadi mereka tuh pura-pura baik, nggak mau, alasannya mereka lagi puasa. Ini kita manfaatkan. Tinggal tambah 30 lagi luar Ramadan, dan apa yang terjadi? Kita berharap kita udah jadi pribadi yang lebih bagus, lebih bagus. Nah, yang menarik adalah ada yang namanya Seinfeld strategi. Seinfeld strategi ini adalah di mana kita eh, punya, kalau kalau kita punya kalender ya, kalau kita punya kalender, terus kita silang kalendernya gitu, membentuk rantai, dan ketika kita mau putusin rantai itu, secara visual kita lihat, kita sayang gitu buat putusin rantainya. Coba teman-teman lihat di situ. Tanggal 25 sama tanggal 26 itu, tanggal 25 dan 26 itu tidak tercentang. Rasanya ada yang janggal gitu. Nah, inilah yang dibentuk oleh Seinfeld. Ini adalah seorang komika ya, yang selama puluhan tahun itu konsisten mempertahankan penghasilannya yang tinggi. Setelah dibedah, ternyata rahasianya ini. Dia tidak pernah berhenti menulis. Dia tidak pernah berhenti menulis, membuat lelucon setiap hari, setiap hari. Dan dia selalu menandai kalendernya, sehingga terbentuklah rantai. Sehingga kalau dia mau putusin rantai itu, dia merasa sayang. Nah, inilah yang bisa kita tiru, teman-teman. Saya juga punya kalender itu di belakang. Jadi silakan dibikin kalendernya. Kemudian tentukan habit apa yang pengen teman-teman kuasai di Ramadan ini. Kemudian mulailah hari ini juga. Kemudian centang, besoknya centang lagi. Dan tentukan sampai 66 hari kapan. Kemudian teman-teman akan melihat bahwa rantai itu akan terus bergulir sampai ke 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan teman-teman akan menjadi mahir di situ. Ya, oke. Kalau kita pengen merubah 1 tahun kita, yang sebenarnya harus kita lakukan adalah kita hanya cukup mengubah hari kita. Nah, kalau hari kita sudah sangat teratur, maka kita punya peluang yang besar untuk mengubah tahun kita. Nah, untuk mengubah hari, tentunya teman-teman butuh satu skill. Satu skill itu adalah yang kita sebut dengan manajemen diri tadi. Saya sebenarnya dapat amanah time management, ya. Tapi sangat disayangkan sekali, time management itu tidak ada. Waktu tidak bisa kita atur, teman-teman. Waktu itu tetap bergulir. Ya, kita siap atau tidak kita siap. Kita nggak bisa bilang, tunggu dulu dong waktu, nggak bisa. Yang ada adalah manajemen diri. Udah betul tadi. Manajemen diri ilah yang kita butuhkan sekarang. Dan skill ini itu tidak diajarkan di sekolah, teman-teman. Teman-teman harus cari sendiri. Ya, teman-teman harus cari sendiri, teman-teman harus investasi, teman-teman harus beli buku, teman-teman harus ikut seminar, teman-teman harus, paling mudah adalah buka YouTube ya, kemudian cari channel-channel yang mengajarkan time management, self management yang benar gitu. Ini adalah salah satu yang digambarkan tentang bagaimana rusaknya hidup kita, rusaknya hari kita ya. Teman-teman bisa bayangkan ini, gelas ini adalah hari kita. Bagaimana rusaknya hari kita sebelah kiri itu kalau kita isi dengan pasir dulu. Pasir itu adalah zero rupiah value tadi itu, hal-hal yang tidak berdampak, yang kecil-kecil gitu. Kemudian kita isi dengan kerikil, terakhir baru kita isi dengan batu besar. Batu besar itu HLTV. Tidak akan muat semua HLTV. Itu sebabnya kita akan ketemu dengan orang yang bilang, aduh, saya nggak sempat sholat. Ya, nggak sempat tadi nemenin istri. Ya, nggak sempat tadi olahraga. Bayangkan ya, nggak sempat untuk urusan yang nyata-nyatanya sangat berdampak untuk hidupnya dia sampai dengan dia tua nanti. Berbeda dengan misalnya kalau kita lihat gelas sebelah kanan. Gelas sebelah kanan ini adalah orang-orang yang paham tentang self management. Dia tahu bahwa batu besar itu harus masuk duluan. Apa itu batu besar? Tentunya HLTV. Olahraga harus dianggarkan duluan waktunya. Nggak boleh ditabrakin dengan yang lain-lain. Kalaupun ditabrakin dia pasti menang. Keluarga harus duluan, ibadah harus duluan, masuk, ya kan?
Kesehatan harus masuk duluan, yang terkait dengan pemeliharaan kesehatan. Tidur itu harus masuk duluan. Baru kemudian kerikilnya masuk. Pasir pun sempat. Bahkan kalau sudah seperti ini teman-teman, air masih bisa masuk. Yang lebih remeh daripada kerikil. Yang kalau misalnya piramida produktivitas tadi di bawahnya zero rupiah value itu masih ada, mungkin masih bisa kita masukin gitu. Asal kita sudah betul-betul paham bahwa yang hal-hal yang penting itu sudah masuk sehingga kita bisa bisa nyaman melakukan hal-hal yang tidak penting. Pernah merasa nggak bersalah habisin waktu terlalu lama di depan handphone karena pekerjaan penting nggak dikerjain. Tapi kalau teman-teman udah ngerjain kerjaan penting, kemudian teman-teman scrolling, itu rasanya beda, itu lebih nyaman. Saya sendiri buat aturan, saya boleh nonton itu hanya hanya 2 kali seminggu, itu pun setelah melakukan tugas besar di hari itu. Dan menontonnya dengan nyaman, dengan penuh kenikmatan gitu. Saya nikmati betul nonton itu. Kenapa? Karena saya lakukan saat saya sudah memasukkan semua batu-batu besar. Sudah masuk, sudah komplit di dalam. Nah, rencana harian dan pekanan ini penting, teman-teman. Ketika kita tidak punya rencana harian dan rencana pekanan, yang terjadi adalah orang lain yang akan memasukkan rencananya dia ke harian kita, dan orang lain yang akan memasukkan rencana pekanan dia ke dalam pekan kita. Sehingga kita dulu yang harus proaktif. Jadi jangan reaktif. Kita yang proaktif menyiapkan rencana harian tiga, dan goal besar kita selama seminggu itu apa. Dan kalau misalnya nggak selesai, kita lanjutkan di pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, dan begitu seterusnya. Sehingga kalau misalnya ada gangguan, kita bisa manage. Entah kita atur waktunya, kita reschedule, atau kita say no aja sekalian. Oke? Nah, ini kurang lebih gambaran best week ya. Best week ini adalah istilah yang saya berikan untuk jadwal pekanan, di mana jadwal pekanan ini seperti wadah yang tadi ya. Kalau kita betul-betul bisa memasukkan HLTV duluan dengan benar, maka yang terjadi adalah seperti ini teman-teman. Teman-teman boleh lihat HLTV saya itu 67,7% dari 96 kotak ya, 100%. Artinya saya lebih banyak mengerjakan high lifetime value di dalam kehidupan saya. Hijau-hijau ini lebih banyak. Ya, menulis, membaca, belajar, kemudian ada olahraga, ya, ada keluarga, ada merojaah segala macam. Kemudian sisanya baru low rupiah value, hanya 13,5%. Yang kuning-kuning ini 13,5%. Kegiatan-kegiatan bersih-bersih, sisanya delegasi. Kemudian ada high rupiah value, pekerjaan. Yang berhubungan dengan duit hanya yang merah-merah ini. Kesimpulan teman-teman, Ramadan ini kita jadikan sebagai sekolah habit hebat baru. Jadi suasananya sangat kondusif, kita punya sumber dayanya, so kita manfaatkan. Untuk bisa berkontribusi, ya kita harus memanage diri kita dulu. Kita butuh produktif dulu. Kita harus menjadi pribadi yang produktif dulu. Baru kemudian kita bisa berkontribusi. Dan ingat, kontribusi itu kebutuhan, itu bukan opsional. Teman-teman bisa dikatakan manusia kalau teman-teman berkontribusi untuk manusia yang lain. Jadi bukan opsional. Saya mau bantu lah, enggak. Ada orang susah, saya mau bantu nggak ya? Nggak ada pilihan di situ. Teman-teman harus bantu. Jadi isu di Palestina itu bukan isu agama, itu isu manusia. Ya, kalau Anda manusia, Anda harusnya peduli, Anda harusnya bantu. Ya, kita tidak diminta perang kok untuk saat ini, belum. Kita hanya diminta untuk kirim doa, kirim duit, boykot, itu doang. Nggak sulit kok. Teman-teman di sana itu kesulitannya nggak terbayangkan. Ya, umur 5 tahun tidur di pasir, tanpa orang tua, tanpa rumah. Ya, umur 7 tahun ngantri makanan. Terus dia nggak dapat makanannya, dia pulang lagi. Terus ditanya sama relawan, gimana? Nggak dapat makanan? Dia jawab, Alhamdulillah. Ada pesan buat, ada pesan nggak buat yang nonton? Jawabannya apa? Semoga hidup kalian menyenangkan. Mendukung Palestina itu hanya panggilan untuk orang-orang beriman. So, kalau teman-teman merasa beriman, kita kembalikan prioritas kita. Jadi prioritas hidup kita saat ini adalah bagaimana caranya kita bisa hebatkan diri kita, baguskan ya, ahsankan diri kita. Sehingga kita pantas untuk dipanggil oleh Allah nanti dalam keadaan baik juga. Kemudian susun best week kita sendiri. Jangan lupa masukin batu besar dulu teman-teman. High lifetime value itu nomor 1 dulu dimasukin. Kemudian lanjutkan minimal 66 hari. Dan kita akan lihat nanti kita akan mulai menempel dengan habit itu. Dan itu asik sekali. Serius teman-teman. Saya menikmati keasikan itu di mana setiap tahun saya punya habit baru. Setiap tahun saya punya habit baru lagi. Setiap tahun saya punya habit baru lagi. Memang ada habit yang tidak begitu tajam dan harus saya ulangi lagi di tahun berikutnya dan itu tidak masalah. Oke, saya pernah melatih diri saya untuk tidak
banyak bicara selama 66 hari. Saya sampai bikin jurnalnya. Dan itu yang terjadi, dan yang terjadi adalah saya menikmati itu. Dan saya menjadi lebih eh, baik dalam memilih kata-kata. Kemudian pada hari, pada hari yang sudah kita tentukan untuk eksekusi, jangan lupa makan katak yang besar dulu, makan katak yang jelek dulu, supaya kita membangun kemenangan di pagi hari itu, dan kemudian nanti tugas-tugas yang kecil itu kita selesaikan dengan mudah. Cukup 3 tugas sehari, cukup 3 goal per minggu, ya. Kemudian fokus kepada partai teman-teman masing-masing. Ini referensinya, teman-teman boleh nambah wawasan lagi di luar ini. Saya yang fakir ini hanya merangkum ya, dan masih banyak tentu kekurangan. Nanti bisa kita saling melengkapi. Saya pikir waktunya sudah lewat ya, Kang Zorgi. Monggo dilanjutkan. Saya kembalikan. Minallah musta'an wa tiklam. Baik, alhamdulillah. Insya Allah. Terima kasih, Coach, atas ilmunya. Jazakumullah khairan katsira. Dan nampaknya ini menjadi sebuah bahan bakar di pertengahan Ramadan ini ya, Coach, untuk kita bisa memacu apa ya diri kita di bulan Ramadan ini, karena memang mau bulan kapan lagi ya yang lebih kondusif gitu. Sulit, sulit. Menemukan yang sekondusif Ramadan itu sulit. Kecuali memang kita kondusifkan diri sendiri. Ada yang menarik ya, saya ingat. Eh, ada sebuah riset yang katakan seperti ini. Untuk bisa eh, sukses dalam diet, kita harus menghilangkan visual makanan di rumah kita. Itu baru keberhasilan diet itu meningkat. Menurut Kang Zorgi, mungkin nggak itu dilakukan kalau di luar Ramadan? Kita harus menghilangkan tampilan makanan dari mata kita. Padahal ada orang itu yang kamar tidurnya ada makanan, ruang tamunya ada makanan, dapurnya ada makanan, seluruh sudut itu ada makanan gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya yang kondusif, Ramadan lah yang paling kondusif. So teman-teman jangan sia-siakan. Masih ada setengah perjalanan, yuk maksimalkan. Berarti kita masuk ke sesi pertanyaan ya, teman-teman. Masya Allah. Izin, Coach, tadi terlempar nampaknya dari koneksi ya. Mohon maaf teman-teman semua. Baik, Uh, teman-teman semua, untuk kita bisa mempersingkat waktu yang ada, boleh bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk bisa langsung bertanya di kolom chat ya, teman-teman semua. Dan insya Allah kurang lebih sebelum asar begitu ya, kita bisa berkonsultasi dengan Coach Bahudin. Ada satu pertanyaan, Coach, dari rekan-rekan. Ini salah satunya terkait bagaimana supaya selalu punya semangat untuk berkontribusi dan konsisten untuk berkontribusi begitu ya. Apakah harus selalu ada motivasi atau kelas yang membuat semangat gitu, atau kita bisa memang apa ya. ya, bahan bakar semangat itu, bara apinya tuh gimana biar bisa terus istiqomah ada di dalam jiwa kita gitu ya, Coach ya. Karena kan kalau seperti ini, adanya Coach Claudine nampaknya ini seperti adanya pemanas yang makin panas untuk kita bisa bergerak. Paham, Tapi paham, kalau paham. lagi sendiri kayaknya ya gitu ujiannya gitu, Coach. Betul, betul. Bagaimana kasih silakan, Coach? Jadi ada yang namanya movie syndrome. Kita habis nonton film yang sedih-sedih gitu kan. Kita akan masih ke bawah sedih tuh di 10 menit, ya kan. Kita habis nonton film action, kita merasa kita bisa melawan siapapun di jalanan. Ini yang terjadi ketika orang ikut kelas motivasi. Dia termotivasi pada saat di kelas, kemudian di luar kelas dia sudah loyo lagi gitu kan. Dan eh, cara, tidak ada cara yang bisa mempertahankan motivasi itu sulit. Motivasi itu adalah target bergerak. Dia akan bergerak terus. eh, Pagi kita semangat, siang kita loyo ya, sore kita mau bunuh diri, malamnya semangat lagi itu biasa. Itu terjadi seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita butuh strategi. Kita butuh strategi yang sangat-sangat ampuh, saking ampuhnya kita sendiri pun saat kita sendiri pun kita tetap bisa konsisten. Nah, konsisten itu lahir dari personal, ya, teman-teman paham ya? Maksudnya personal itu gimana? Maksudnya gini. Ketika teman-teman ikut-ikutan gol orang lain, yang terjadi adalah teman-teman akan macet di tengah jalan. Kenapa? Karena itu bukan gol teman-teman. Itu gol orang yang dijiplak ke diri sendiri. Tidak personal. Tidak personal. Jadi yang harusnya kita lakukan adalah untuk menjaga konsistensi kita adalah kita membuat sendiri
apa yang kita inginkan. Jadi jangan ikut-ikutan. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, jangan nunggu besok. Jangan nunggu besok. Pernah lihat channel di Instagram, judulnya Diet Mulai Besok. Isinya itu adalah tentang makanan-makanan yang menyenangkan, ya, asik banget. Hari ini makan ini aja, dietnya besok aja. Terus hari ini dia posting lagi, ini enak nih, dietnya besok aja. Gitu terus gitu. Itu yang terjadi pada orang yang menghabiskan umurnya di tempat. Dia jalan di tempat, dia nggak kemana-mana. Besok aja, besok aja, besok aja. Mulai hari ini, walaupun sudah malam. Mulai hari ini, walaupun udah terlambat. Mulai hari ini, walaupun hanya bisa dikerjain setengah. Itu yang harusnya teman-teman lakukan. Jadi jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Gimana caranya supaya tidak menunda? Nah, ada tipsnya. Itu dari Mel Robbins tuh. Saya udah tulis di referensi. Tadi sebenarnya ada slide-nya, tapi saya nggak bisa jelasin karena waktunya singkat. Mel Robbins itu dia punya cerita tuh cukup panjang, menginspirasi ya. Kayaknya ada juga di channel YouTube saya. Intinya adalah bagaimana cara dia untuk keluar dari tahun-tahun kegelapannya dia. Dia menghitung mundur dalam dirinya 5, 4, 3, 2, 1. Dia harus loncat lakukan yang sudah direncanakan. Nggak usah mikir, nggak usah debat dengan pikiran diri sendiri, nggak usah self-talk aneh-aneh, nggak usah dengan orang lain, langsung aja loncat. Itu bisa dilakukan. Tapi ingat, tips ini bisa dilakukan kalau untuk urusan yang sudah teman-teman tetapkan. Jangan jangan ada ajakan langsung hitung 5 detik. Iya, nggak gitu cara kerjanya. Jadi tips kedua adalah jangan menunda teman-teman. Langsung aja dikerjakan. Oke. Dan yang ketiga, dari saya yang terakhir ya, karena kita tahu tadi motivasi itu adalah target yang bergerak, kita tentu harus punya circle yang baik. Ya, kalau teman-teman berteman dengan orang yang wangi, teman-teman ikutan wangi loh. Saya di masjid saya ini, saya punya teman namanya Pak Faisal. Dia itu suka yang wangi-wangian, dan dia nggak pernah ke masjid itu tanpa pakai wangi-wangian. Setiap kali saya salaman sama dia, tangan saya ikutan wangi. Setiap kali saya peluk dia, baju saya ikutan wangi. Itu contoh sederhana. Kalau kita pengen gemuk, kalau kita pengen gemuk, berteman aja dengan 5 orang gemuk. Lihat bulan depan. Insya Allah kita akan menjiplak hidup mereka. Kalau kita pengen kaya, berteman dengan 5 orang kaya. So, teman-teman kalau pengen bener hidupnya, pengen termotivasi terus, ya cari orang-orang yang punya goal yang sama dengan teman-teman. Jadikan itu teman baik teman-teman. Memang sih, makin tua, teman-teman kita tuh makin berkurang. Dan itu wajar. Kenapa? Karena fokus kita berubah, teman-teman. Ada nggak yang sampai hari ini masih dekat dengan teman SD-nya? Jarang kan? Yang masih dekat dengan teman SMP? Jarang. Kenapa? Karena fokus kita udah berubah. Ya, umur 20 fokus kita mulai ke hal-hal yang sifatnya apa namanya pranikah. Ya, sehingga kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Setelah kita punya anak, kita fokusnya adalah bagaimana saya menguasai yang namanya parenting. Saya pengen anak saya lebih baik dari saya. Sehingga kita berteman dengan orang-orang yang jago parenting, yang parentingnya baik. Ya, kita berteman dengan orang-orang baru. Saat kita pengen ngembangin bisnis kita akan berteman dengan orang-orang baru yang bisnisnya sejenis, orang baru, otomatis orang baru. Jadi circle itu berpengaruh. Jadi kalau kita selalu merasa tidak bersemangat, hati-hati bisa jadi circle kita memang nggak bagus gitu. Bisa jadi memang toxic. Ganti aja, panci bocor aja diganti. Kenapa teman bocor nggak bisa kita ganti? Kadang-kadang kita itu terlalu sayang sama sama orang. Jadi itu yang saya bilang tadi, orang Indonesia itu terlalu ramah ya. Bahkan teman yang negatif pun masih tetap kita jaga karena kita merasa nggak enak gitu, nggak enakan. Padahal yang butuh itu kita, yang punya hidup kita, yang harusnya dijaga itu hidupnya kita gitu. Karena kita bertanggung jawab terhadap diri kita, keluarga kita, agama kita, dan orang-orang yang menunggu kontribusi kita. Gitu ya teman-teman. Itu mungkin jawaban singkat ya. Kalau kurang nanti kita diskusi lagi. Ada Alhamdulillah pertanyaan yang selanjutnya? cukup luar biasa. Baik, Coach. Satu pertanyaan ini menarik, Coach. Kalau Hmm, tadi kan kita manajemen diri nih, Coach. Apalagi tadi salah satu pusaran yang memang prioritas itu salah satunya keluarga. ya, Dan tadi disampaikan betul. oleh Coach juga circle itu berpengaruh. Nah, ini bagaimana, Coach, ketika memang kita sudah punya keinginan untuk membina diri kita sudah punya tujuan, ternyata ada pasangan begitu, Coach, atau mungkin juga keluarga yang sifatnya mungkin itu malah menyedot apa ya energi kita, kondisi kita dan lain sebagainya yang lama-lama kita pun ternyata ikut melemah begitu ya dan Ya, akhirnya terjatuh begitu. Nah ini bagaimana Coach? Ini dari Teh Nafisa. oke. Pasangan ya. Bagaimana kalau pasangannya eh, tidak bisa mendukung? Pasangannya apa tuh tadi? Malah pasangannya yang malas malas ibadah misalnya.
nasihatnya dua pertama ya. Maksudnya nasihatnya itu ada dua sisi dan nasihat ini juga untuk diri saya tentunya. Nasihat yang pertama adalah yang belum menikah, yang belum menikah. Ya, teman-teman yang belum menikah, please eh, pilihlah pilihlah pasangan yang eh, lebih memprioritaskan ibadah. Yakinlah bahwa yang ibadahnya bagus, rezekinya insya Allah bagus, intelektualnya itu bagus, emosionalnya bagus, fisiknya insya Allah juga bagus. Gitu. Jadi kadang-kadang orang itu sebelum menikah nggak mau terima nasihat. Jadi pada saat dia menikah, kemudian ada masalah, baru dia cari nasihat. Kayak gini, kita kita berharap sih tidak terlalu besar ya, tidak tidak terlalu besar dampaknya. Tapi kalau sampai dampaknya besar, itu bisa mengganggu jalannya pernikahan. Nah, nasihat yang kedua itu untuk orang yang sudah terlanjur ada di situ. Pesannya adalah tetap jadi orang baik. Itu saja yang bisa kita lakukan. Tetap jadi orang baik. Karena ini kan nanti jadinya kan adu kuat, ya, Kang. Jadinya kan nanti adu kuat. Entah kita yang dipengaruhi sama dia atau dia jadinya terpengaruh dengan kita. Orang yang tidak eh, yang belum kenal nikmatnya jadi orang baik, ya, dia akan merasa bahwa kita tuh aneh. Tapi ketika kita kenalkan kepada dia, enak loh jadi orang baik. Terus dia benar-benar paham, dia akan jalan sendiri gitu. Nah, cara terbaik untuk mengenalkan kebaikan adalah dengan memberikan contoh. Nah, kalau ini pasangan, kasih contoh saja. Diajak. Nggak boleh kita bilang saya capek. Ya jangan gitu. Ini udah jadi pasangan loh. Ini bukan teman. Yang tadi saya bilang ember bocor aja diganti kan. Ini udah jadi pasangan. Kita nggak boleh bilang bosan. Yang milih kan kita. Bisa jadi milihnya pakai yang melawan orang tua lagi, ya kan? Ya bukan yang bertanya ya. Ini banyak contoh di luar sana. Jadi kita nggak bisa bilang bosan. Kita harus ingatkan. Kita harus kasih contoh dan kita harus tetap kuat. Ya banyak banyak contoh istri solehah yang Allah uji dengan suami yang luar biasa. Ya, sebaliknya banyak suami yang luar biasa soleh, Allah uji dengan istri yang luar biasa juga sebagai ujian. Jadi yang kita rasakan di rumah-rumah kita mungkin belum seberapa, teman-teman. Yang bisa kita lakukan adalah tetap memberikan contoh, tetap jadi orang baik, karena yang dinilai adalah ikhtiar kita sampai di mana untuk mengajak orang menuju kebaikan. Kan tugas kita watawasau bil haqq, watawasau bis sabar. Sampaikan saja kebenaran. Setelah itu ya bersabar. Urusan orang itu mau berubah atau tidak, itu kan hak prerogatifnya Allah. Tugas kita setelah menyampaikan kebenaran, bersabar. Besok kita sampaikan lagi, habis itu kita sabar. Besok kita sampaikan lagi, habis itu kita sabar. Begitu terus. Kalau misalnya cara yang sama kita lakukan ternyata tidak berhasil, ubah dong caranya. Kan Albert Einstein bilang, insanity is doing the same thing, expecting different result. Orang gila itu yang melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi berharap hasilnya berbeda. Nggak bisa. Kalau kita kerjakan caranya sama, hasilnya pasti sama. Nah, coba mulai ubah caranya. Tapi konsisten kebaikannya. Misalnya ada pasangan kita yang nggak sholat misalnya, ya udah, ajak terus. Hari ini ajak, besok ajak. Besok ajak lagi, besok ajak lagi, besok ajak lagi dengan cara yang berbeda. Besok ajak lagi. Sambil kita contohkan. Itu yang bisa kita ikhtiarkan. Ya, sambil kita sebut namanya di setiap sujud-sujud kita. Setelah kita ikhtiar bumi, kita lanjutkan dengan ikhtiar langit. Jadi setiap kita sholat, kita sebut namanya. Ya Allah, bukakanlah hatinya. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, Kang. Kurang lebih seperti itu. Baik, alhamdulillah, masya Allah ini luar biasa. Coach, petuah terakhir dari pertanyaan Masih yang juga luar biasa terkait diri kita dan ada keluarga satu ya. pertanyaan lagi. Yang merupakan keluarga merupakan salah satu uh, prioritas utama ya tadi disampaikan oleh Coach. Gitu. Ya, Baik, betul. alhamdulillah tidak terasa nampaknya Coach sudah di penghujung kebersamaan begitu ya. Alhamdulillah. uh, Terkait apa tema kita di kesempatan sore hari ini juga mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya Coach ya untuk kita aplikasikan dan kita perjuangkan begitu. Dan insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjumpa kembali Coach untuk bisa bersama satu lagi ilmu begitu. Insya Allah, umur Barangkali panjang. sebelum Kita ketemu lagi. bisa ada yang disampaikan terakhir Coach. Teman-teman, nasihat terakhir dari saya, pesan terakhir ya, bukan nasihat sebenarnya. Ini juga sebenarnya pesan buat diri saya sendiri, bahwa eh, kita itu harusnya membangun kesadaran lebih lebih tinggi lagi. Kita tuh terbiasa kadang-kadang autopilot. Teman-teman ngerti autopilot nggak?
Autopilot tuh misalnya kayak gini. Bosan langsung ngambil handphone, ya kan? Marah langsung mukul. Kemudian apa namanya? Capek langsung ngeluh. Itu namanya autopilot. Nah, untuk melatih ini, Ramadan ini paling pas. Gimana caranya kita melatih? Setiap kali kita butuh merespon sesuatu, coba tenang sebentar, ya, coba tenang sebentar. Kemudian teman-teman pikirkan apa yang sebaiknya saya lakukan, apa yang Allah suka. Pertama kali yang kita pikirkan adalah apa yang Allah suka kalau saya lakukan di saat-saat seperti ini. Nah, itulah yang teman-teman bisa jadikan agenda nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya yang bisa dilatih selama Ramadan. Kemudian kita tambah lagi di luar Ramadan. Ingat, Ramadan sudah kita ulang-ulang tadi, saya sudah ulang-ulang dan Kang Zorgi juga udah ulang-ulang tadi bahwa Ramadan ini kondusif banget, teman-teman. Sangat-sangat kondusif. Jadi teman-teman mau ngelatih habit apapun, yuk. Apalagi kalau teman-teman sudah punya circle yang baik. Jadi jadikan ini sebagai sekolah habit yang bisa kita manfaatkan, ya. Dan tambah lagi tentunya supaya kita betul-betul bisa merasakan berkahnya Ramadan. Berkahnya Ramadan apa tadi? Ziyadatul khair. Jadi bertambahnya kebaikan. Kalau kebaikan di dirinya kita sudah bertambah Ramadan ini dan kita jaga, saat itu mungkin kita sudah punya eh, gelar lulus ya sebagai alumni Ramadan 2024. Sekian itu mungkin Kang. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Coach Baudin sudah menyampaikan informasi di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali Coach. Salam kepada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan semua, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Coach Baudin dan kita doakan rekan-rekan semua mudah-mudahan Coach senantiasa diberikan kesehatan dan tentu senantiasa berada dalam lindungan cintanya Allah Subhanahu wa taala ya dengan beragam aktivitasnya dan mendapat keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentu kita pun berdoa rekan-rekan semua yang berada di sini agar kebersamaan kita ini pun juga tadi mendapatkan keberkahan, kebaikan yang terus bertambah. Jadi setelah ini ngeceknya keberkahan itu ada nggak kebaikan yang bertambah dari ilmu yang sudah disampaikan. Maka mudah-mudahan kita bisa memperjuangkannya ya salah satunya dari ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Coach Bahodin Amin. Dan terima kasih kepada semua yang sudah bergabung, para peserta kali ini kurang lebih ada 47 yang masih istiqomah hingga akhir. Dan sebelum berpisah, teman-teman semua ada informasi yang akan disampaikan. Pertama, pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah kita akan coba kelola dan mudah-mudahan nanti ada jawabannya dari para pembicara yang saat ini berada dalam program Ramadan for Humanity ya. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan yang belum terjawab bisa nanti bertanya via grup chat dan nanti jawaban-jawabannya nanti akan disampaikan via grup chat gitu. Dan tentunya informasi selanjutnya teman-teman semua besok insya Allah teman-teman semua akan ada kebersamaan kembali dengan narasumber yang luar biasa juga. Ada Kang Firman ya dari Practitioner Talent Mapping yang juga merupakan founder dari Sekolah Alam Yogyakarta yang akan juga menyampaikan terkait bagaimana tentu kita bisa menyelami potensi bakat fitrah kita ya, yang mana fitrah bakat itu pun juga nanti kita akan bisa elaborasi dengan kontribusi kita di masyarakat begitu. Nah, teman-teman semua juga ada informasi nih dari panitia untuk eh, beberapa pertanyaan ataupun juga rekan-rekan yang beruntung akan ada giveaway ya, giveaway. Nah, ini pemberian hadiah bagi teman-teman yang juga mendapat keberkahan dari kebersamaan kita di siang ini ya. Jadi kebaikan bertambahnya nanti dapat hadiah ya. Nah, caranya bisa teman-teman nanti lihat ya di chat bahwasanya nanti ada beberapa persyaratan untuk teman-teman bisa mendapatkan giveaway di program ini, teman-teman semuanya. Itu dia, teman-teman semua. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga, teman-teman, sebarluaskan program kebersamaan kita ini kepada keluarga. Tadi circle pertama kita, katanya bagi yang merasa keluarganya ada kondisi yang memang tidak mensupport, maka mudah-mudahan dengan juga bersama-sama kita belajar, sharing
informasi mengenai program ini, siapa tahu hidayah Allah muncul ya, dan akhirnya akan ada kebersamaan yang lebih baik. Ataupun juga dengan kerabat kantornya agar di kantornya masing-masing dapat keberkahan, Masya Allah ya. Atau mungkin di masyarakat luas, begitu di sosial media ataupun juga di seluruh portal sosial yang teman-teman miliki. Itu dia teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Saya Zurgi Perdana, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah sikap dari selama saya menjadi MC di kesempatan siang hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين. فلسطين يا روح الروح إحنا مش ناسين. فلسطين 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 يا حبيبة يا فلسطين. يا بلاد التين بالمسك ترابك متحني وزهر الياسمين. شعبك على وعده مستني بكرة حنعود نكسر الجيوب نرسم وطننا له حدود. لو هدموا بيوت شمس الحرية تدفينا نتحدى الموت. حالفين نرجع أراضينا مهما تدمرها بكرة نعمرها وبعون الله لنحررها. فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين. فلسطين يا روح الروح إحنا مش ناسين. فلسطين طال فراق بكرة إلك راجعين. فلسطين عز وكرامة وشعب مهينين. فلسطين 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 يا حبيبة يا فلسطين. روح الروح روح الروح. والثمن ظاهر جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني. كان نفسي وروحي. روحك موجوعة وبتنزف صبار نحتس بيك. شعبك بسمود وحالف لك راجع من الغربة. كرمال القدس والأقصى قسما ما يقوم الليل. كرمال الشهداء اللي ضحوا لتعيش فلسطين حتى تعيش فلسطين. فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين. فلسطين يا روح الروح إحنا مش ناسيين. فلسطين طال فراق